Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitna Zahratul Kamilia dengan NIM 2410401. Perkenalkan, nama saya Dina Hidayati dengan NIM 24104032. Perkenalkan, nama saya Meli Eni Agustin dengan NIM 24104036 dari kelompok 5 yang akan menjadi pembedah untuk melaksanakan UAS mata kuliah metodologi studi Islam, yakni membedah buku karya Bapak Dr. Muhammad Arif MA dengan judul buku Ilmu Pendidikan Islam pada subbab 8 dengan judul Pendidikan di Era Globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Rasyidatul Ilmi NIM 24104040. Saya Korida Nur Anissa dengan NIM 241040041. Saya Syafira Nail Taskia dengan NIM 24104042, kelompok 6 yang akan menjadi pembahas di UAS mata kuliah metodologi studi Islam. Yang akan kita bahas adalah buku karyanya Bapak Drs Muhammad Arif MAG dengan judul Ilmu Pendidikan Islam pada subbab 8, yakni pendidikan di era globalisasi. Yang pertama, mengenai pengertian era globalisasi. Dalam buku ini, Akbar S. Asmat dan Hastings Donnan menyebutkan bahwa era globalisasi itu merujuk pada perkembangan pesat dalam teknologi komunikasi, transformasi, dan informasi yang membuat berbagai bagian dunia yang jauh menjadi mudah dijangkau. Globalisasi itu juga dapat dipahami sebagai perubahan ruang, gerak, dan waktu dari nilai-nilai manusia secara universal menuju spektrum masyarakat dunia global atau global citizen. Dengan berbagai konsekuensi terjadinya benturan nilai dan kepentingan. Nah, menurut Prof. A. Qodri Azizi, dalam era ini terjadi pertemuan dan gesekan nilai-nilai budaya serta agama di seluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi, transformasi, dan informasi hasil modernisasi teknologi. Nah, pertemuan dan gesekan nilai inilah yang menghasilkan kompetisi liar yang berarti saling memengaruhi dan dipengaruhi, saling bertentangan dan bertabrakan antar nilai-nilai yang berbeda. Kompetisi ini akan menghasilkan pihak yang kalah atau menang, atau bahkan kerjasama eklektik yang menghasilkan sintesa atau antitesa baru. Nah, contoh nyata dari globalisasi adalah penggunaan antara parabola dan layanan televisi berlangganan yang menghadirkan berbagai program dari berbagai negara dan budaya ke dalam rumah kita. Secara tidak langsung atau langsung akan menyebabkan gesekan, tabrakan, atau kompetisi nilai budaya dalam diri kita. Nah, dari fenomena globalisasi ini disebutkan dalam buku ini yang paling menonjol adalah nilai dan peran materialisme, di mana hampir segalanya diukur dengan kemampuan materi. Meskipun pada dasarnya globalisasi itu bersifatnya netral. Namun, yang dominan pada akhirnya adalah siapa yang menguasai dan bagaimana globalisasi itu digunakan. Globalisasi sebagai ancaman atau tantangan. Nah, pergaulan global itu sudah tidak dapat lagi dihindari oleh seseorang, kecuali seseorang tersebut itu menjauhi interaksi atau mengurung diri
dengan tidak komunikasi dengan orang lain. Nah, jika seseorang tersebut itu masih membaca koran, membaca surat kabar, atau menonton TV, apalagi masih menggunakan internet, nah, dia itu masih terperangkap dalam proses dan model pergaulan global. Nah, istilah globalisasi yang sangat populer itu berarti ideologi. Nah, di sini saya mau membahas globalisasi sebagai alat atau netral. Nah, ketika globalisasi itu berarti alat, artinya dia akan mengandung nilai-nilai hal-hal yang positif. Ketika dia dimanfaatkan dengan tujuan yang baik, maka dia akan memberikan dampak yang positif. Dan sebaliknya, jika dia dimanfaatkan dengan tujuan yang tidak baik atau tujuan yang dengan hal-hal yang negatif, maka dia akan memberikan dampak yang tidak baik atau dampak yang negatif. Jadi, globalisasi itu akan tergantung kepada siapa saja yang menggunakannya dan untuk tujuan kemana dia mempergunakan itu. Selanjutnya saya akan membahas globalisasi sebagai ideologi. Ketika globalisasi sebagai ideologi, dia akan menyebarkan cara pandang yang seringkali berasal dari budaya barat. Ini bukan sekedar memakai HP atau internet, tetapi sudah mulai mengikuti gaya berpikir dari mereka, mulai dari gaya hidup, hedonisme, terus dari cara berpikir, cara pandang, itu sudah terlalu mengikuti dari gaya hidup barat. Berikut ini ada 2 dampak masuknya globalisasi ideologi. Yang pertama ada dampak ancaman. Akhir-akhir ini itu banyak banget kelompok muda seperti ABG atau kelompok-kelompok yang lain, gaya hidup mereka itu masih berbasis atas dasar gengsi. Nah, munculnya kelompok-kelompok anak muda yang seperti itu mementingkan status sosial seperti kelompok anak kaya atau eksekutif dan hasil dari pengaruh hidup global ideologi tersebut. Yang kedua ada sebagai tantangan. Nah, globalisasi yang bermula dari barat itu menjadi tantangan bagi kita sebagai orang Indonesia. Bagaimana agar nilai-nilai positif yang ada di barat tersebut masuk ke bangsa kita ini dapat dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang perlu diambil dari masuknya ideologi globalisasi itu dari hal-hal positifnya saja, jangan diambil dari hal-hal yang negatifnya. Selanjutnya, yakni strategi pendidikan yang mengacu pada masa depan dan berorientasi pada pengembangan kemampuan potensi peserta didik. Dalam menghadapi era globalisasi, sangat penting untuk disadari bahwa kemampuan peserta didik dalam mengambil peran produktif yang akan menentukan kesuksesan hidup mereka itu memerlukan perhatian lebih besar daripada pengembangan kapasitas inner force peserta didik. Penanaman dan pengembangan nilai-nilai hidup dalam diri seseorang menjadi sangat penting, seperti kapasitas menggali dan memanfaatkan peluang yang tersedia guna membangun diri sendiri dan masyarakat. Dan disebutkan dalam buku ini, selama ini skala kecerdasan IQ yang dipakai ternyata hanya memberikan kontribusi antara 4 hingga 25% pada kesuksesan karir seseorang. Menurut Robert Coles, dalam The Moral Intelligence of Children, selain IQ, anak juga memerlukan kecerdasan moral yang memegang peranan penting bagi kesuksesan seseorang dalam hidupnya. Kecerdasan moral ditandai dengan kemampuan seorang anak untuk menghargai dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya, serta mengikuti aturan-aturan yang berlaku, dan semua itu merupakan kunci keberhasilan bagi seorang anak di masa depan. Visi pendidikan yang dirumuskan oleh UNESCO menggariskan bahwa pendidikan adalah mendidik anak untuk belajar berpikir, belajar hidup, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar untuk belajar hidup. Sejalan dengan
dengan konsep back to basic yang dinyatakan oleh John Naisbitt, yaitu learn to think, to write, learn how to learn, and learn to create, yang disarankan untuk perguruan tinggi agar lebih siap menghadapi era globalisasi dan revolusi teknologi. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan dasar dan menengah belumlah berhasil merealisasikan hakikat pendidikan yang paling dasar, sehingga perguruan tinggi harus memulai lagi dari awal dengan mengajarkan kemampuan berpikir, menulis, dan belajar. Bahkan di beberapa fakultas masih perlu diajarkan kemampuan menulis yang baik dan benar agar mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhir mereka dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan pada poin D, yaitu persiapan sumber daya manusia dalam menghadapi globalisasi. Nah, pada poin tersebut jelaskan bahwa dalam menghadapi era globalisasi yang penuh persaingan, diperlukan persiapan sumber daya manusia yang profesional, namun tetap berlandaskan ajaran Islam sebagai pegangan hidup. Landasan iman, akidah, dan motivasi religius menjadi penting agar manusia menyadari tujuan hidupnya sebagai hamba dan khalifah Allah, mampu mengendalikan diri dari kepuasan duniawi yang bersifat sementara, serta selalu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan di dunia dan di akhirat. Selain landasan spiritual, sumber daya manusia juga harus memiliki kualitas intelektual, keterampilan, dan kepribadian yang unggul, seperti kemampuan berpikir analitis, penguasaan ilmu dan bahasa, kerjasama, serta nilai-nilai dasar berupa integritas, kemandirian, kreativitas, keberanian, kerjasama, kepemimpinan, keadilan, dan kesabaran. Dengan perpaduan antara kompetensi profesional dan karakter yang kuat, manusia diharapkan mampu menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan arah moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, era globalisasi merupakan masa di mana dunia seolah tanpa batas wilayah dan waktu, yang memicu pertemuan serta gesekan nilai-nilai budaya dan agama melalui kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transformasi. Globalisasi dapat dipandang sebagai alat yang bersifat netral jika dimanfaatkan untuk tujuan yang baik, namun menjadi ancaman ideologi yang memicu benturan nilai, terutama bagi kalangan muda yang mudah hanyut dalam gaya hidup barat. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi tantangan untuk menyerap nilai positif sembari tetap memberikan bimbingan agama agar generasi muda mampu menghindari pengaruh negatif. Strategi pendidikan masa depan perlu menitikberatkan pada pengembangan potensi batiniah dan kecerdasan moral, di mana peserta didik tidak hanya belajar secara intelektual, tetapi juga belajar untuk berpikir, menjadi diri sendiri, dan hidup bersama. Pada akhirnya, persiapan sumber daya manusia yang profesional harus berpijak pada landasan akidah Islam dan kesadaran akan tanggung jawab ukhrawi, serta memiliki integritas dan 16 nilai dasar kepribadian untuk menjawab tantangan zaman. Dari pembahas akan membahas hakikat globalisasi dan dampaknya terhadap pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari globalisasi terlebih dahulu. Globalisasi adalah proses integrasi dunia melalui teknologi, ekonomi, budaya, dan komunikasi. Nah, dalam perspektif Islam, globalisasi itu dipandang sebagai fenomena yang harus direspon dengan nilai-nilai syarat agar tidak menimbulkan krisis identitas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif dari hakikat globalisasi dan
dampaknya ini? Yang pertama, globalisasi itu membuka akses ilmu pengetahuan dan teknologi yang jauh lebih luas melalui internet, media digital. Siswa dan guru dapat belajar dari berbagai sumber internasional, mengikuti kajian online, serta menggunakan platform pembelajaran untuk memperdalam ilmu agama maupun sains. Nah, yang kedua itu ada pendidikan Islam dapat memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah dan pembelajaran. Nah, misalnya itu lewat kelas virtual, video kajian, dan konten edukatif di media sosial. Dengan cara ini, pesan Islam bisa menjangkau generasi muda secara lebih menarik sekaligus menembus batas negara. Nah, yang ketiga itu ada globalisasi membuka peluang kerjasama internasional di bidang riset dan pendidikan. Nah, seperti pertukaran pelajar dan seminar lintas negara. Kolaborasi ini tuh membantu melahirkan generasi muslim yang berwawasan global namun tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Menjelaskan tentang dampak negatif dari hakikat globalisasi tersebut. Nah, yang pertama itu ada westernisasi nilai yang berpotensi mengikis budaya lokal dan akhlak. Nah, yang kedua ada konsumerisme dan materialisme yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan Islam. Nah, yang ketiga itu ada ketimpangan akses teknologi antara kota dan desa. Saya Korida Nuranisa dengan NIM 241040041 akan menjelaskan tentang tantangan pendidikan Islam di era globalisasi. Yang pertama ada tantangan ideologis. Pendidikan Islam menghadapi sekularisasi, liberalisasi, dan relativisme nilai. Hal ini menuntut penguatan kurikulum berbasis akidah dan akhlak. Tantangan sosial budaya, pergeseran budaya lokal, penetrasi budaya global. Anak didik lebih mudah terpengaruh gaya hidup konsumtif dan individualistik. Lalu ada tantangan teknologi. Digitalisasi pendidikan menuntut guru dan lembaga pendidikan Islam untuk melek teknologi, kesenjangan digital antar daerah maju dan tertinggal. Yang keempat ada tantangan moral. Arus informasi bebas di internet dapat menurunkan kualitas moral generasi muda bila tidak ada filter. Tantangan yang dihadapi pendidikan Islam di era globalisasi sangat kompleks dan multidimensi. Dari sisi ideologi, globalisasi sering membawa paham sekularisasi, liberalisasi, dan relativisme nilai. Hal ini berbahaya karena bisa melemahkan akidah dan membuat generasi muda menganggap semua nilai sama, padahal Islam memiliki prinsip yang jelas tentang benar dan salah. Dari sisi sosial budaya, globalisasi menyebabkan pergeseran budaya lokal. Anak-anak muda lebih mudah terpengaruh budaya populer global seperti musik, film, dan gaya hidup barat dibandingkan dengan budaya lokal atau tradisi Islam. Akibatnya, muncul generasi yang lebih bangga meniru budaya luar daripada menjaga identitasnya sendiri. Dari sisi teknologi, digitalisasi pendidikan memang membawa manfaat, tetapi juga menuntut guru dan lembaga pendidikan Islam untuk melek teknologi. Sayangnya, masih ada kesenjangan digital antar daerah maju dan tertinggal, sehingga tidak semua peserta didik bisa menikmati fasilitas pembelajaran modern. Dari sisi moral, arus informasi bebas di internet menjadi tantangan besar. Konten negatif seperti pornografi, lalu ujaran kebencian dan hoax mudah diakses tanpa batas, sehingga bisa menurunkan kualitas akhlak generasi muda. Semua tantangan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak bisa berjalan dengan cara lama. Ia harus lebih kreatif, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi realitas global, sambil tetap menjaga nilai-nilai dasar Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Saya di sini akan membahas tentang strategi dan solusi pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi.
Yang pertama yaitu integrasi nilai Islam dengan ilmu modern. Pendidikan Islam harus menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah. Belajar sains, matematika, atau teknologi tidak boleh dipisahkan dari agama. Kita harus melihat bahwa ilmu pengetahuan adalah cara untuk memahami kebesaran Allah. Seperti saat belajar biologi tentang tubuh manusia, guru juga menjelaskan bahwa kerumitan sistem saraf adalah bukti kekuasaan Allah sebagai Sang Pencipta. Yang kedua, penguatan kurikulum berbasis akhlak. Fokus pada pembentukan karakter bukan hanya transfer ilmu, tapi juga makin beriman. Sekolah bukan tempat untuk mencari ilmu atau ijazah saja, tetapi juga untuk membentuk perilaku. Pintar saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kejujuran. Seperti sekolah menerapkan sistem kantin kejujuran atau membiasakan siswa mengantri dan membuang sampah pada tempatnya sebagai bentuk praktik langsung dari ajaran akhlak. Lalu yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi digital. Seperti menggunakan gadget dan internet sebagai alat untuk belajar agama, bukan malah untuk hal negatif. Dakwah harus mengikuti tren supaya disukai anak muda. Seperti guru agama membuat konten video pendek di TikTok atau Instagram yang membahas hukum Islam dengan bahasa santai atau menggunakan aplikasi kuis digital untuk ujian materi PAI agar tidak membosankan. Lalu yang keempat, peran guru dan lembaga pendidikan. Guru sebagai teladan moral, lembaga pendidikan sebagai benteng nilai Islam. Guru bukan hanya mesin pengajar, tapi contoh hidup. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk menjaga nilai-nilai agama dari pengaruh buruk luar. Seperti guru tidak hanya menyuruh siswa sholat duha, tapi juga langsung mempraktekannya dengan guru mengikuti sholat tersebut. Guru menjadi teman curhat yang memberikan solusi berdasarkan sudut pandang Islam. Dan yang terakhir yaitu konsep Islam kafah atau menyeluruh. Pendidikan Islam harus menjadi solusi komprehensif, bukan sekedar tambahan. Islam kafah berarti pendidikan yang menyentuh aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Islam tidak boleh hanya dipelajari saat jam pelajaran saja. Islam harus masuk ke seluruh aspek kehidupan, seperti cara berpakaian, cara bicara, cara berbisnis, serta cara bergaul. Contohnya, dalam pelajaran ekonomi, siswa diajarkan tentang sistem bank syariah dan bahaya riba atau bunga, sehingga mereka paham bahwa agama juga mengatur bagaimana cara mencari uang yang halal. Baik, kesimpulannya, ilmu pendidikan Islam menegaskan bahwa globalisasi adalah tantangan sekaligus peluang. Pendidikan Islam harus 1. Memahami hakikat globalisasi dan dampaknya. 2. Menyadari tantangan ideologi, sosial, teknologi, dan moral. 3. Menyusun strategi berbasis nilai Islam, akhlak, dan pemanfaatan teknologi. Globalisasi adalah tantangan sekaligus peluang bagi pendidikan Islam di tengah arus informasi dan budaya yang terus bergerak cepat. Pendidikan Islam harus mampu menjadi benteng nilai sekaligus ruang pembentukan karakter. Tidak cukup hanya mentransfer ilmu, pendidikan harus menanamkan akhlak, akidah, dan kesadaran moral. Tantangan ideologis, sosial, teknologi, dan moral harus dihadapi dengan strategi yang berbasis nilai Islam. Guru berperan sebagai teladan dan lembaga pendidikan sebagai penjaga integritas. Dengan pendekatan Islam kafah yang menyentuh aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, pendidikan Islam dapat membentuk generasi yang tangguh, berilmu, dan tetap berpihak pada nilai-nilai keimanan dalam menghadapi dunia global.